Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan sore hari ini kita pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kita, untuk kita datang kepada Dia. Di dalam ibadah di sore hari ini, mari kita persiapkan hati kita, kita bawa hidup kita untuk kita persembahkan kepada Dia. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan sore hari ini kembali Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu. Ini merupakan kemurahan, ini merupakan kebaikan, ini merupakan anugerah yang dari-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan sore hari ini. Kami mau datang kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kuasa-Mu menjamah setiap pribadi kami. Urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami bisa mempersembahkan setiap penyembahan kami hanya kepada Engkau. Dan kami menerima kuasa firman-Mu. Dan kami menaikkan segala apa yang menjadi kerinduan kami dalam doa. Oleh karena itu biar Kau yang memimpin dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita pada sore hari ini membawa hidup kita, membawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Haleluya. Beriku hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati ya Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau
wanita yang datang mengurapi seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, beriku hati Tuhan untuk memuji-Mu. Beriku hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kepada-Mu Tuhan, syukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu Yesus, karena Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami, karena Engkau begitu baik atas hidup kami. Kami mau tetap meninggikan, mengagungkan Engkau selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan.
sungguh baik. Amin, haleluya. Namamu indah, Yesus ku cinta kau, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang kami persembahkan ini bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap pribadi kami dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau celikkan telinga hati kami supaya kami bisa mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Khusus hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, mohon kekuatan, kuasa urapan Roh Kudus-Mu, kami bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya sapa kepada sidang jemaat Shalom. Biar kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Mari pada sore hari ini kita tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita mau belajar, mendengar, mengerti dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita ini manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, yang masih mengenakan
tubuh jasmani ini yang masih menggunakan daging ini adalah syarat atau penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Artinya manusia ini yang dengan kelemahannya ini membutuhkan sekali pertolongan, memerlukan sekali kekuatan, memerlukan sekali untuk hidupnya tetap pada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah janji dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sekaligus perintah. Firman Tuhan sekaligus larangan buat hidup kita. Dan firman Tuhan berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Firman Tuhan adalah dasar dari setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu adil dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang melakukan firman Tuhan dan tidak melanggar firman Tuhan, janji firman Tuhan untuk kehidupan kita itu pasti ada, pasti kita miliki. Di dalam setiap firman yang Tuhan yang sudah kita dengar, dari mulai kita kecil, menginjak anak-anak, remaja, sampai kepada kehidupan dewasa, orang tua, sampai pada saat ini, kita tetap menerima firman Tuhan. Tapi apa yang diperlukan dalam kehidupan kita? Manusia yang tadi penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan ini, memerlukan suatu pertolongan daripada Tuhan. Memerlukan setiap kuasa dalam hidup kita, untuk kita bisa bertahan. Oleh karena itu, dari setiap firman yang sudah kita dengar, dari sejak kita kecil sampai dewasa ini, memerlukan suatu komitmen dalam hidup kita. Salah satunya adalah suatu ketaatan yang ada, suatu ketaatan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menginjak lebih jauh apa yang Tuhan berikan pada kesempatan sore hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan di kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang mungkin sering sudah kita dengar, ayat yang mungkin kerap kali kita dengar, dan pada sore hari ini kita dengar juga. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap ada dalam firman Tuhan. Pasal 13 dari Amsal, ayat yang ke-13. Saya akan baca. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Ini adalah bukti bahwa firman Tuhan itu adil.
Firman Tuhan itu adil untuk kehidupan kita. Firman Tuhan itu fair atas kehidupan kita. Siapa yang meremehkan akan menerima balasan atau menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi kita jangan hanya berpikir apa yang sudah dijanjikan Tuhan, janji-janji Tuhan yang indah, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Siapa meremehkan firman Tuhan, memandang rendah, tidak menghiraukan, menganggap begitu lalu firman Tuhan yang sudah kita dengar, ia akan menanggung akibatnya. Meremehkan firman Tuhan banyak sekali macamnya. Meremehkan firman Tuhan bukan hanya menganggap enteng, bukan hanya merendahkan, tetapi sekaligus tidak melakukan, menganggap begitu saja. Dalam 1 minggu saja, kita sudah menerima firman Tuhan berapa kali? Dalam 1 minggu saja, kita sudah menerima firman Tuhan berapa kali? Tentang apa? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Dengan tidak meremehkan, dengan memperhatikan firman Tuhan, dengan kita melakukan, mengerjakan firman Tuhan, kita akan taat melakukan itu, kita akan menerima balasan atau janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memang banyak sekali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dari setiap kehidupan kita, baik itu yang kecil, baik itu yang sudah besar, dewasa, sampai kapanpun banyak hal yang terjadi. Banyak yang menyukakan, banyak yang menggembirakan. Juga ada yang membuat hidup kita menjadi sedih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan sudah dikatakan bahwa siapa yang taat akan menerima balasannya. Tetapi siapa yang meremehkan akan menanggung akibatnya. Dari kehidupan kita banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita kerjakan. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya hal-hal yang menyukakan, menggembirakan, tetapi sekaligus melakukan hal-hal mungkin itu tidak kita sukai, mungkin itu merasa berat, mungkin itu merasa tidak menyenangkan. Seolah-olah kehidupan kita itu menderita sekali. Tapi baik, mari kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Pasal yang kelima, apa yang sudah diberikan teladan Tuhan buat hidup kita. Apa yang sudah Tuhan contohkan atas kehidupan Dia atas kita. Pasal 5, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 saya baca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia sengsara, sekalipun dia mengalami sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menakutkan, tetapi dia taat. Sekalipun ia juga anak,
Saya ulang ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau kita sekarang ini merasa diri kita berat, terasa diri kita ini menderita, terasa diri kita ini tidak mampu. Tapi mari pada kesempatan sore hari ini, kita bisa belajar taat seperti dia. Yang walaupun dia adalah anak, tapi dia mau belajar taat. Dia mau belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang kita hadapi sekarang ini? Situasi yang bagaimana? Mungkin situasi yang menjengkelkan. Situasi yang menakutkan. Situasi mungkin menyakitkan hati. Mari pada saat sore hari ini kita mau belajar taat. Taat akan firman dia. Firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita semua. Taat walaupun dalam keadaan menderita. Bukan hanya taat pada waktu menyenangkan, taat pada waktu yang sangat menyukakan, menggembirakan, tetapi taat pada saat-saat hidup kita dalam kondisi menderita. Tuhan akan memberikan pelajaran dalam hidup kita. Kalau sekarang saat ini kita menanggung masalah, persoalan, ujian dan sebagainya, itu membuat diri kita bisa bertahan, membuat diri kita menjadi kuat. Di dalam setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi, setiap ujian yang kita hadapi, itu membuat tujuan Tuhan atas hidup kita, membuat hidup kita menjadi kuat, menjadi tahan uji, dan kehidupan kita makin hari makin menjadi kuat. Terhadap janji Tuhan ini, kita jangan ragu. Terhadap firman Tuhan ini, kita jangan sampai meragukan. Terhadap janji Tuhan ini, jangan sampai ada kebimbangan dalam hidup kita. Sekalipun kita saat ini menderita, sekalipun saat ini kita takut, situasi yang menghimpit kita, baik di persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan sekolah, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, mari kita pada sore hari ini, kita tetap taat kepada firman Tuhan. Kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Tetap memperhatikan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Firman Tuhan yang sudah sempat kita dengar. Firman Tuhan yang sempat kita mengerti. Mari kita akan lakukan dengan ketaatan dari hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak contoh-contoh dari kehidupan yang taat dengan firman Tuhan, yang tidak meragukan akan kuasa daripada firman Tuhan. Mari kita belajar dari apa yang sudah pernah kita dengar, dari apa yang sudah pernah mengerti dalam hati kita. Kita membaca di surat Roma, pasal yang keempat,
ayat yang ke-20 ini di judul berikutnya, Abraham dibenarkan karena iman. Pasal 4 dari Roma, pasal 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena kepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya ulangi bagian A. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi tidak ada satu sedikit pun dalam hati Abraham itu tidak percaya, untuk tidak mempercayai akan firman Tuhan. Begitu luar biasa sekali yang terjadi atas kehidupan daripada Abraham ini. Hal yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Tapi Abraham tetap taat. Tapi Abraham tetap melakukan. Dan Abraham tidak bimbang akan firman Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Mungkin pada saat ini kita sudah berdoa, kita sudah mohon kepada Tuhan, sudah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan bertahun-tahun. Mungkin setiap doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi mari kita tetap percaya akan janji Tuhan. Sekalipun orang menganggap itu janji Tuhan tidak ditepati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah berpegang pada firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai suatu kelalaian. Itu adalah janji Tuhan terhadap kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Dia. Sekalipun orang menganggap janji Tuhan itu janji kosong, janji Tuhan itu janji yang tidak ditepati, tetapi buat kita orang-orang yang percaya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita, terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau janji Tuhan pada saat ini belum digenapi dalam hidup kita, permohonan kita belum dijawab oleh Tuhan, mari kita tetap taat, setia akan firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ia tidak akan lalai menepati janjinya atas hidup kita. Bukan Tuhan tidak mendengar atas hidup kita. Bukan Tuhan tidak tahu atas seruan doa kita. Bukan Tuhan tidak mendengar seruan kita. Kita membaca di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan begitu diulurkan
untuk kehidupan kita. Tangan Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan sanggup mengulurkan tangan untuk setiap kehidupan kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar akan seruan doa kita. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa kita. Mari pada kesempatan sore hari ini kita membawa hidup kita untuk datang kepada Dia. Aku mau taat Tuhan akan firman-Mu. Aku mau melakukan akan firman-Mu. Aku tidak bimbang, aku tidak ragu akan firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaranku Tuhan. Tuhan begitu luar biasa berperkara atas hidup kita. Sudah berapa perkara yang Tuhan sudah tolong atas kehidupan kita. Sudah berapa banyak Tuhan menolong, mengadakan mujizat atas hidup kita. Dari yang kecil sampai yang terbesar. Tuhan sudah membuat hidup kita. Tuhan sudah menolong hidup kita. Menjadi suatu kehidupan yang bisa sampai sekarang ini bertahan. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Dia. Hanya percaya saja kepada Dia. Mempercayakan hidup kita kepada Dia. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Cobaan, ujian yang ada dalam kehidupan kita. Seberapa berat apa yang kita hadapi. Seberapa besar masalah yang ada di hadapan kita. Menyakitkan, menyulitkan, menakutkan, membuat kita sedih, membuat kita pilu. Tapi mari kita percaya akan kuasa firman Tuhan. Percaya akan kuasa pertolongannya atas hidup kita. Sudah begitu banyak contoh dari kehidupan orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berserah kepada Dia, percaya kepada Dia. Mendapatkan kuasa pertolongan. Kita bawa hidup kita sekali lagi kepada Dia, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 saya akan baca. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan. Apa yang sudah dinyatakan ini, karena ia mengerti dan tahu akan jalan hidup kita, tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Janjinya iya dan amin dalam kehidupan kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa sekali. Timbul seperti emas. Menjadi satu kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Bukan kehidupan yang sederhana. Bukan menjadi kehidupan yang kecil lagi. Bukan menjadi kehidupan yang sepele. Tetapi timbul seperti emas. Saya yakin semua yang ada sore hari ini, yang sempat mendengarkan firman Tuhan, menginginkan kehidupan kita seperti kehidupan emas.
Mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Dia dengan suatu ketaatan. Dengan kita percaya akan kuasa-Nya, akan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Percaya akan kuasa pertolongan Dia. Dan kehidupan kita akan timbul seperti emas. Itu adalah kerinduan kita semua. Sekaligus merupakan suatu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Supaya kehidupan kita timbul seperti emas. Apapun yang terjadi, penderitaan seberat apapun yang ada dalam hidup kita, kita tetap percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Jangan ada yang bimbang. Jangan ada yang ragu. Mari, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan datang kepada Dia. Kita bawa hidup kita kepada Dia. Kita akui betapa luar biasanya Dia berkarya. Betapa luar biasanya Dia perbuat dalam kehidupan kita. Dia menciptakan segala yang ada dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Begitu dahsyat Dia menolong hidup kita. Mungkin pikiran kita tidak sampai. Mungkin akal budi kita tidak bisa menjangkau apa yang Tuhan pikirkan atas hidup kita. Begitu panjang, begitu lebar kasih Tuhan atas hidup kita. Sehingga tidak terukur dalamnya, dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita membawa hidup kita datang kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami tidak mau tergoyahkan atas semuanya ini. Walau dunia bergoncang, kami tidak mau tergoyahkan. Karena Engkau adalah Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akui bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau, amin, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang ada di hidup kami. Haleluya, Kau tetap Allah kami, Engkau tetap Allah yang setia, Kau tetap Allah yang mengasihi. Haleluya.
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Engkau selamanya Tuhan. Haleluya. Tiada terukur, tiada terukur setiamu. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Selamanya Kau yang kami sembah. Selamanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di kesempatan sore hari ini Kau sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kau nyatakan segala kasih-Mu atas hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu yang sanggup menolong atas hidup kami. Sekalipun Tuhan, dunia ini penuh dengan goncangannya. Sekalipun dunia ini banyak perkara yang begitu menggoyahkan, tetapi pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya akan kuasa pertolongan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah penolong kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau tahu sekarang Tuhan
Apa yang sudah terjadi dari kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, baik yang di dalam ujian cobaan, dalam setiap perkara yang kecil maupun yang besar Tuhan, memerlukan akan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Yang sakit biar Kau sembuhkan Tuhan. Yang dalam persoalan permasalahan Kau buka jalan Tuhan. Yang pada saat ini menghadapi persoalan begitu besar di hadapan kami Tuhan, biar bisa kami lalui hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap nikah hidup kami ini Tuhan. Mungkin banyak sekali hal yang kami hadapi Tuhan, persoalan anak, persoalan pekerjaan, apapun Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, Engkau tolong kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan mendapatkan janji yang sudah Engkau berikan kepada hidup kami. Berikan kesetiaan, ketaatan atas hidup kami. Boleh kami tetap percaya akan firman-Mu. Kami tidak meragukan akan firman-Mu, supaya kehidupan kami Tuhan bisa muncul di hadapan-Mu sebagai suatu kehidupan yang mulia seperti emas Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan, dalam pikiran hati kami. Ampuni kami Tuhan, biar kuasa darah-Mu yang sanggup mengampuni dan menyucikan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, setiap apa yang kami kerjakan, apa yang ada dalam sidang jemaat-Mu Ebenezer Mojokerto pada saat ini Tuhan, biar Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu, Engkau memakai setiap yang sudah Engkau percayakan di dalam pelayanan kami ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi mereka satu persatu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan dan kepandaian kami, tetapi kami melakukan oleh karena kuasa pertolongan yang dari-Mu Tuhan, kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, mulai yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan. Kiranya Kau memimpin dan memberkati kami. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar dengan jerih payahnya ini Tuhan, Engkau yang dipermuliakan untuk mendidik anak-anak yang ada di sini Tuhan, untuk membawa hidup anak-anak ini bisa dipersembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memakai dan mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu itu Tuhan. Engkau juga memakai dan mengurapi pelayan pemain musik Tuhan, biar dengan talenta yang ada dalam diri mereka Tuhan, Engkau pakai dan Engkau urapi nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati semuanya Tuhan, memberkati para pelayan sangkur juga Tuhan, Kau memberkati pengurus-pengurus gereja, mulai dari kaum wanita, sekolah minggu, oh Tuhan, pengurus gereja, majelis penatua, juga hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Samuel, Bapak Pendeta Stephen, juga Engkau mengurapi, memakai mereka satu persatu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan berkat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami sidang jemaat-Mu, sehingga kehidupan sidang jemaat-Mu ini boleh dibangun, dibentuk dan menjadi suatu kehidupan sidang jemaat yang dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap rencana-rencana program yang ada, yang akan kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang campur tangan, biar Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Begitu pula Tuhan untuk pembangunan lantai 2 Tuhan yang belum bisa selesai Tuhan. Kiranya kami mohon segenap kemurahan-Mu, campur tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk bisa menyelesaikan semua ini. Kau pakai setiap
Oh Tuhan, para pelayan-pelayan yang terlibat ini Tuhan, supaya bisa bekerja dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan sore hari ini Tuhan. Juga kami menyerahkan setiap hari-hari ibadah kami Tuhan. Biar Engkau memberkati kami Tuhan. Dari awal sampai selesai Engkau memberkati. Baik ibadah raya pada hari Minggu, ibadah, oh Tuhan, pendalaman Alkitab hari Selasa, ibadah doa pada hari Kamis, ibadah kaum wanita, ibadah youth pada hari Sabtu, ibadah sekolah Minggu juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga di tempat ini ada sukacita surgawi itu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu memimpin setiap hidup kami. Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Saat bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Kau sudah memperhatikan satu persatu. Kau sudah lihat setiap hati yang merindukan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Juga kami berdoa buat setiap kerinduan kami pribadi lepas pribadi pada saat sore hari ini. Kau sudah menjawab. Kau sudah memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami Tuhan. Dan kami selesaikan ibadah kami di sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dan anugerah yang indah daripada Allah Bapa. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.